Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, ikhwata fillah, semoga Allah azza wa jalla tabaraka taala senantiasa melimpahkan kepada kita yaitu rasa syukur kepada Allah azza wa jalla tabaraka taala dengan banyak memohon, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu berzikir, mengingatmu, bersyukur kepadamu, beribadah kepada Allah. Jadi kita ibadah, berzikir, bersyukur atas karunia Allah, pertolongan Allah. Maka bukan karena usaha kita, ya, karena taufik dan hidayah Allah. Wa yahdi may yasha, nikmat khusus. Dikenalkan kepada tauhid dan sunnah ini nikmat khusus, tidak semua orang dikasih. Karena Rasulullah SAW bersabda, "May ya'ish minkum sayara ikhtilafan katsira." Barang siapa setelah aku meninggal banyak melihat perbedaan-perbedaan di agama ini. Alaikum bi sunnati wa sunnati khulafar rasyidin al-mahdiin. Dalam kalian kembali kepada sunnahku dan sunnah para sahabatku. Khulafur Rasyidin, mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an. Dan seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menjaga lisan kita terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlu baiti, dan juga ahli baitnya. Durianya. Dan ini ciri seorang ahlu sunnah. Maka pesan Nabi, addu alaihi bin nawajid. Ketika melihat seperti itu, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Karena gigi geraham ini kuat sekali untuk mengikat, menarik dan semacamnya. Maknanya di sini agar kita pegang benar sunnah, walaupun kita senantiasa mungkin mendapat ujian-ujian yang tentunya ujian itu yang paling berat dihadapi para rasul dan para anbiya. Asadul bala al-anbiya. Jadi setinggi-tingginya ujian, seberat-beratnya ujian para nabi, ujiannya para nabi berat sekali. Setelah itu setelahnya. Khairun nasi kun summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Sebaik-baik umat kaum pada zamanku, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena langsung yang membimbing aja adalah Rasulullah SAW, yang mengarahkan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad berbicara kecuali wahyu. Jadi dibimbing langsung oleh Allah. Dan kita ini, ya, umat akhir zaman dan akhir zaman kita ini senantiasa pesan Nabi itu, alaikum bi sunnati wa sunnati khulafar rasyidin. Bada Islam gharib, fa sayudu kama bada gharib. Fatuba lil ghuraba. Islam muncul awal asing, aneh, dan nanti di akhir zaman seperti itu. Fatuba lil ghuraba.
Sungguh beruntung orang-orang yang dianggap aneh asing dalam melakukan sunnah Rasulullah SAW di akhir zaman, karena mereka tidak mau mempelajarinya sunnah. As-sunnah safinatun najah. Sunnah itu adalah perahu bahtera yang memberikan jalan kita kepada keselamatan dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bila kalian, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah kepada umatnya, katakanlah kepada mereka, bila mereka cinta kepada Allah, bila kalian mencintai Allah, katakanlah fattabi'uni. Allah berfirman menyuruh Rasulullah SAW untuk berkata seperti ini, fattabi'uni. Hendaklah kalian ikut aku. Ikut siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita harus pegang sampai kita meninggalkan dunia ini menghadap Allah. Semoga Allah usabbatana alaina. Semoga Allah menguatkan kita semua di jalannya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in. Dan ini bukan hanya sekedar pengakuan, tapi bagaimana kita mengaplikasikan, berusaha ikhtiar terus menerus, walaupun mungkin tidak sempurna sesempurnanya para sahabat, para tabi'ut tabi'in, tapi kita berusaha untuk mencintai mereka. Setelah mencintai, kita berusaha untuk mengamalkan apa pesan-pesan mereka dalam mengemban syariat ini. Ayo ikhwah, baiklah, sudah mendekati Allahumma balina Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita kepada Ramadan. Dan tentunya perlu persiapan yang matang, bukan hanya fisik tapi ilmunya. Ilmu terkait Ramadan. Para sahabat 3 bulan sebelumnya mereka mempersiapkan diri untuk mendapatkan Ramadan yang berkualitas. Punya Ramadan yang benar-benar mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Dan merugi orang yang melewati Ramadan tidak membawa apa-apa. Tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan rahmatnya, tidak mendapatkan pahala. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Dan usia kita tidak tahu apakah kita nanti akan sampai di bulan Ramadan yang akan datang, di bulan Sya'ban, Rajab yang akan datang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan. Walaupun hadis ini dhaif, tapi para ulama juga kadang menulis di kitab-kitab mereka terkait tentang syarah bulan Ramadan. Seperti Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Majelis Syahri Ramadan, beliau menulis di dalam tentang terkait Ramadan untuk bisa sampai kepada bulan Ramadan ini, Syahrul Quran. Sudah ulama meninggalkan kajian-kajian, kebanyakan mereka kembali baca Al-Quran. Jarang sudah mulai murojaahnya tentang ilmu diganti Al-Quran, dibaca, dipahami tentang Al-Quran terus seperti itu sampai berhatam-hatam. Masya Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan seperti itu. Bukan hanya Ramadan ya, tapi bagaimana nanti sampai terbawa madrasah Ramadan itu, sampai kita melewati bulan Ramadan terbawa madrasahnya itu. Pendidikan dari Ramadan itu, tarbiyah dari Ramadan kita mendapatkannya, terbawa sampai amalan-amalan kita di bulan Syawal terus seperti itu. Hari demi hari berganti lebih baik. Sedangkan masa yang lalu mungkin ada kejelekan, kita tidak bisa mengubahnya kecuali kita merubah yang akan datang, perbaiki yang sekarang ini yang akan datang. Insya Allah akan ngikut yang terdahulu. Banyak minta ampun kepada Allah, banyak istighfar, ya, munajat, berdoa, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Baiklah, kita mengambil dari kitab Fiqhul Muyassar, fikih yang mudah,
fikih yang mudah. Karena kalau belajar fikih nanti ada kitab fikih ya, Minhajut Thalibin nanti yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah, Subulus Salam, sarah dari Bulughul Maram, kitab-kitab fikih, nanti Umdatul Ahkam ya, sarahnya, terus dari mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanabila, Malikiyah, Hanafiyah, semua ya. Tapi kita bagaimana di negeri kita ya, kita pelajari yang Imam Syafi'i. Tapi kalau bisa mazhab semua pelajari, tidak masalah. Tapi dalam pada ini tetapnya kita punya konsekuensi ilmuwan tersebut, punya guru, terus seperti itu ya. Maka kita dalam kitab ini fikih Muyassar adalah pengantar kepada fikih-fikih yang lebih besar ya. Fikih paling utama, fikul kubra ya, fikul akbar adalah ilmu tauhid. Itu fikih paling agung ya, ilmu tauhid. Itu baru cabang-cabang agama. Usuluddin tadi itu ilmu tauhid, ilmu ya, usul itu, usuluddin itu. Yang penting kita harus paham itu dulu. Nah itu usul fiqh, kaidah-kaidah memahami ilmu fikih, usulnya, fondasinya, baru furuk-furuknya nanti seperti itu. Ya mungkin kalau mazhab Syafi'iyah kita belajar Safinah, kitab Safinah Tuan Najah ya, Kifayatul Akhyar ya. Terus Fathul Mu'in, Inatul Thalibin ya, itu seperti itu. Baru nanti tingkat besar ya. Barakallahu fiik. Indahnya ilmu, kalau tambah lama pelajari tambah terus seperti itu ilmu ya. Baiklah, semoga kita bisa selesai nih bab puasa sampai sebelum Ramadan. Tinggal 3 pekan insyaallah ya, tinggal 2 pekan ya. Mudah-mudahan bisa sampai, walaupun awal-awalnya yang penting memahami dulu. Baiklah, kitabus syiyam wa istamillu ala 5 abwab. Ini ada 5 bab. Bab Ramadan, kitab Ramadan ya, kitabus syiyam ya, kitab syiyam bukan Ramadan, maaf. Al-babul awal fi maqamatis syiyam, yaitu dalam pelaksanaan puasa asyam. Wa fihi masail, ada beberapa pembahasan. Al-masail. Mas'alatul ula, pembahasan pertama, masalah pertama, ta'rifus syiyam. Definisi atau ta'rif dari asyam. Apa itu asyam? Wa bayana arkanuh, dan penjelasan rukun-rukunnya. Al-awwal, pertama, ta'rifuhu. Apa makna asyam? Asyam fil lughah, al-lughah dalam bahasa, dari segi bahasa, al-imsak 'anis sayyi. Jadi asyam itu maknanya al-imsak. Al-imsak menahan 'anis syai', dari sesuatu. Itu asyam dari segi bahasa. Puasa itu artinya menahan dari sesuatu apapun, dari segi bahasa. Wa fi syar'i, dari segi istilah syar'i, definisi pemahaman dalam syariat ini, ad-din, dalam furu' agama ini ya, maknanya istilahan secara istilah, al-imsaku 'anil aqli, yaitu menahan diri dari makan ya, jenis makanan, makan ya, apapun, wasyarb ya, wasyarbi, dan minum, jenis seluruh minuman yang halal, yang mubahat, yang halal nggak boleh dulu. Makanan yang halal juga nggak boleh. Yang paling naudzubillah, yang haram ya. Ini yang halal aja nggak boleh kita makan. Maupun yang asyarab, minuman. Wasailul mufattirat, al-mufattirat, dan seluruh pembatal-pembatal dari puasa tersebut. Jima ya, ilqa ya, al-qaqa, apa? Memuntahkan, jima dan sebagainya. Ya. Ma'an niyati, diikuti niat.
Min tulu'il fajri. Ketika niat ya itu ya puasa Ramadan harus niat. Ya nanti diterangkan di sini. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar as-shadiq. Ada fajar kadzib, fajar shadiq. Ya, fajar shadiq ini adzan terakhir. Ya. Jadi tidak boleh sudah kalau adzan yang terakhir. Bukan nanti adzan tidak apa-apa, enggak, adzan yang terakhir. Kita kan di sini yang adzan 2 kali enggak ya, 1 kali. Ya, nanti ada bab adzan itu di kitab fikih Syafi'i kita ya, di fikih. Karena memang penting untuk belajar ilmu adzan juga. Ya. Baiklah. Ila ghurubis syam, sampai terbenamnya matahari. Terbenam sudah ya, sudah masuk lail, malam. Asani, yang kedua, arkanuhu, arkan, rukun-rukunnya dari Ramadan ya. Min khilali ta'rifis syam ya, mana dari puasa Ramadan ini puasa syam ini maaf, fil istilah, dari segi istilah definisi syariat, yatadhahhah anna lahu ruknain. Ini diterangkan ada 2 rukun. Asasain huma ya, pertama al-awwal, dari keduanya itu apa rukunnya? Al-imsaku anil mufattirat. Pertama adalah menahan diri dari segala perkara al-mufattirat yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, yang tadi makan, minum, jima ya, memuntahkan dengan sengaja ya. Ila ghurubis syam, sampai ghurubis syam, terbenamnya matahari maghrib ya. Nanti terbenamnya maghrib itu terbenam jadi adzan. Sudah maghrib terbenam matahari adzan ya, jangan nunggu lagi lihat waktunya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, jangan buat sendiri. Kita punya amir, punya pemerintah, penguasa yang sudah menetapkan waktu sholat, ya, waktu hilal ya, ru'yatul hilal. Nanti di sini terang. Selanjutnya ya ikhwah, barakallahu fikum, wa dalilu hadil rukni qauluhu ta'ala, dalil dari rukun tersebut dari firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 187. Ya fal'ana basyiruhunna, yang sekarang ini kata Allah, maka sekarang pergaulilah istri-istri kalian, wabtaghu ma kataballahu lakum. Ketika malam pergaulilah ya, dan carilah rizki apa yang Allah tetapkan kepada kalian. Ya, wa kulu washrabu, makan dan minumlah hatta sampai yatabayyana lakumul khaytul abyad, sampai jelas terang bagi kalian al khaytul abyad, benang putih, minal khaytil aswad minal fajr, dan benang hitam ketika waktu fajar. Tsumma atimmus syam ya, tsumma atimmus syama, kemudian sempurnakan puasa ilal lail, sampai waktu malam. Wal muradu, makna ya, al muradu bil khaytil abyad wal khaytil aswad, makna dari benang putih dan benang merah, benang hitam ya, benang ahmar merah, benang aswad, benang hitam aswad. Soda kalau yang bentuknya akbar merah ya, ini aswad hitam ya, minal fajr ya, maknanya di sini bayadun nahar, jelasnya waktu siang ya, wasawadul lail, dan gelapnya waktu malam, maknanya begitu. Benang putih, benang hitam, maknanya itu waktu maghrib dan waktu fajar, maknanya itu ya. Allah memang memberikan penjelasan seperti itu. Asani, yang kedua, rukun yang kedua, an-niyatu, niat. Bi ayyaksud sha'imu fi hadzal imsaki 'anil mufattirat ibadatillah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala. Maknanya niat itu adalah ya, yaksudus sha'im, seorang yang puasa itu bertujuan, beringinan, berkehendak bi hadzal imsak, untuk menahan diri 'anil mufattirat ya, dari apa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak apa? Makan, minum, jima ya. Al-mufattirat namanya itu ya. Al-mufattirat
Ya. Al-mufattirat ya namanya. Iftar. Ya. Itu iftar artinya al-fitar, sarapan pagi. Ya buka apaan? Ya mau siapkan iftar ya makanan gitu. Ya, yang membatalkan puasa. Jadi makan. Makanannya iftar ya. Al-fitar sarapan pagi, breakfast ya. Hal andaka al-fitar al-an fi sabah? Apakah Anda punya sarapan pagi ini? Seperti itu. Ya, kalau dalam bahasa Arab. Ini itu al-fitar. Hal andakum al-fitar? Apakah kalian punya kesarapan? Seperti itu. Bahasa-bahasa ya, fitar ya. Ini maknanya di sini al-mufattirat, yang membatalkan puasa dari makanan dan minuman, jima. Berbuka maknanya. Maka orang barat pakai nama breakfast. Karena kalau tidur itu puasa, pagi breakfast, putus puasa dia makan. Mereka adopsi dari bahasa Arab, ya. Karena memang dulu jajahan Eropa, Islam di sana dulu ya, di Cordova, Spanyol terus seperti itu. Ya. Jadi mereka tidur puasa itu. Ya, 12 jam tidak makan, ya. Makannya jam 9. Kita pagi-pagi. Beda. Breakfast ya, itu. Jadi putus puasa sama, artinya maknanya seperti itu ya, adopsi dari bahasa Arab itu. Secara legal di bahasa. Barakallahu fiik. Lanjutnya, maka niat ya, untuk apa niatnya? Ibadatullah, untuk ibadah kepada Allah. Ibadatullah ini azza wajal ya, ya ini maknanya Apabila tatamayyazu al-a'mal maqsudah lil ibadah. Maknanya di sini adalah yaitu niat beramal ya, yang bertujuan ya ke ibadah. Tidak ada lain, tidak ada bukan. Ada puasa ingin diet, tidak sah puasanya. Ya. Puasa ibadahillah. Dalilnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Semua rangkaian ibadah harus masru'ah. Harus diatur secara syariat. Teratur dari syariat, masru'. Kalau tidak masru'ah bukan ibadah. Ada syariat, ada tuntunan dari Allah dan Rasul, ada perintah. Maka ibadah mananya apa kemarin? Al-ibadatu ismun jami' li kulli ma yuhibbu wa yarda. Ibadah adalah seluruh kumpulan nama-nama ya, seluruh kumpulan nama-nama yang Allah cintai, Allah ridhoi. Apa? Salat, hakimis salat. Ya, dirikan salat. Ada perintah salat itu karena Allah cintai ibadah tersebut. Allah mencintainya, maka dia perintah manusia untuk melakukan salat. Ani'budullah, sembahlah Allah, ibadah. Allah menyuruh untuk menyembah Allah karena itu adalah sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya. Maka ada perintah. Bagaimana tata ibadahnya? Fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum. Tidaklah ikut aku, ikut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke sana lagi. Dalilnya. Maka puasa itu harus benar-benar ikhlas karena Allah, bukan karena diet, pingin ini, urusan dunia, biar nanti sukses. Puasa biar anaknya jadi ini dan semacam, diniatkan. Jangan seperti itu. Apapun, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Karena ada saya biar anak saya lulus nih puasa. Jangan. Ibadah itu untuk Allah. Qalbu ini ikhlas karena Allah. Tidak ada embel-embel dunia sedikit pun. Itu namanya perkara Allah kasih kesukseskan karena wasilah tawassul dengan ibadah tersebut ya, makbul di sisi Allah, maka ini akan bermanfaat terhadap dirinya. Kalau ditolak mardud ibadahnya, waliyadzubillah ya, capek-capek kita. Karena yang menerima Allah. Syaratul amal makbulun indallah apa? Al-ikhlas. Syarat amal diterima di sisi Allah adalah ikhlas. Maka niat itu harus ikhlas ketika waktu kita mau puasa Ramadan. Ya. Biniyati, niat dengan ikhlas. Fa yusud shaim bi hadas siyam, dengan meniatkan puasa seorang yang puasa tersebut. Baik puasa imma siyamil Ramadan, baik puasa Ramadan atau ghairi, atau puasa selain Ramadan min anwa'is siyam,
dari seluruh jenis puasa. Wa dalil hadzal raqnu, ya di sini dalilnya adalah yaitu dalil siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya an Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini hadis nih, niat seluruh amal ibadah harus ada niat. Ya. Mahal niyah fil qalbi. Tempatnya niat adalah di kolbu. Ini seluruh ulama sepakat. Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, ya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Sepakat bahwa tempatnya niat di hati. Walaupun ada perbedaan-perbedaan talafut niat, ada di bab ibadah-ibadah. Ya, tetapnya kita juga menghargai tersebut, ya. Nanti kalau belajar fikih juga ada nanti, ya. Ya, dikit ya, contoh kitab di Minhajut Talibin itu, bab niat juga di sana, ya. Talafut ya dilafatkan, walaupun maknanya di sana bukan makna dilafatkan. Ya, nanti itu perlu pengkajian yang ilmiah lagi. Jangan sampai timbul permasalahan tanpa ilmu sehingga membuat permusuhan dan semacamnya, ya. Maka ini yang kesepakatan para ulama. Jangan tambah niat tidak sah. Ya, niat di sini. Niat di sini maknanya di kalbu, ya di hati. Yang tahu hatinya seseorang itu Allah, malaikat aja nggak tahu. Maka memang harus ikhlas ketika niat ibadah apapun, baik puasa Ramadan, puasa sunnah, ibadah sholatul lail, baca Al-Quran, semua umroh, haji, semuanya. Hatta niat jima antum karena Allah. Iya kan? Akan punya nilai ibadah. Tapi kalau hanya untuk menutupi hawa nafsu, dan ini yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menutup apa tujuan kita berkeluarga, menikah, menutup hawa nafsunya. Ya, jangan sampai nanti kita sudah punya istri masih belototan apa, laman celaki, ya. Jangan sampai kita, bagaimana kita di jalan bisa lihat jempol kita sendiri, ya, lihat kaki kita sendiri. Perkara mereka begini, perempuan begini, memang godaan yang paling dahsyat setelah syaitan wanita, ya, wanita, berat sekali wanita, ya, tidak kuat manusia. Saya pun juga nggak kuat, tidak dijamin, tak, siapapun. Maka itu tetap kita berlindung dari, ya, dikuasai fitnah wanita ini. Ya, ikhtiar, ya. Yang bahaya kalau berdoa terus, ya itu bahaya, halwat, ya. Kalau banyak orang, ya, terus antum beli-beli, ada apa-apa, ngurus ini, ngurus enggak masalah, ya. Ngurus ini berkas apa, ya, beli-beli ini, ya. Namanya orang, ya, dilihat di jalan mamanya, enggak masalah. Ini terkait tentang hawa nafsu. Nah, puasa ini juga bagaimana kita menahan hawa nafsu kita agar punya nilai pahala, ya. Tidak batal memang, lihat ini tidak batal, tapi mengurangi pahala kita. Ini maknanya al-imsak, ini menahan dari seluruh zahiran wa batinan, ya, maknanya. Maka niat di sini kata para ulama, ya, harus benar-benar innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung apa yang dia niatkan. Kalau untuk dunia, mencari wajah manusia, dapat wajah manusia, dapat dunia tersebut, dapat, kata Rasulullah SAW. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara. Barang siapa mencari niatan dunia, hijrahnya untuk cari dunia atau wanita yang dia nikahi, dapat, kata dia dapat. Tidak dikurangi sedikit pun, dapat. Ya, berdakwah ingin cari dunia, dapat. Cari popularitas, dapat. Karena Allah ini yang berat. Mengajak kepada Allah berat. Kalau mengajak ke dirinya banyak. Ya, barakallahu fiik. Ngajak kepada Allah ini yang berat. Kembali kepada Allah, rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang berat. Barakallahu fiik. Lanjutnya, ayyuhal ikhwah, azanikumullah wa arsalakumullahu jami'an. Ya.
Wa inna malikul imri'in ma nawa. Seluruh perkara tergantung apa yang dia niatkan. Segala urusan tergantung apa yang dia niatkan. Malaikat aja nggak bisa tahu tentang isi kolbu kita, hanya Allah yang tahu. Maka ketika 3 orang yang masuk neraka pertama adalah siapa? Alim, seorang alim, orang berilmu, banyak ilmunya, hafal ini, hafal ini. Tapi kenapa? Karena ingin disebut apa? Mencari wajah manusia. Setelah itu qori, seorang pembaca Al-Quran. Setelah itu orang yang jawad, orang yang dermawan, yang mencari popularitas manusia, wajah manusia. Semoga Allah melindungi kita mencari wajah manusia, mengharap wajah Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala, yang kita mengharap bisa nanti bertemu dengan Allah nanti yaumul qiyamah. Dan ini nikmat yang paling besar yang dinanti-nantikan ahli surga, ahli jannah, ingin melihat Allah Azza wa Jalla tabaraka. Nikmat yang paling besar. Ada lagi nikmat. Ada ya Allah, aku belum lihat engkau ya Allah. Baik, ditunjukkan sama. Wah, ini nikmat yang paling besar. Hilang semua. Ya, ini nikmat yang paling besar. Maka kita mohon kepada Allah nanti, semoga oleh Allah Azza wa Jalla tabaraka ta'ala kita berikan nikmat ini. Ya, banyak berdoa. Yaumul liqa, pada hari bertemu. Maka ini barometernya al-midar fil qalbi. Barometernya seseorang dalam kolbunya ini. Maka tazkiyatun nufus perlu dipelajari, perbaikan diri, ya, adab-adab kolbu, adab-adab hati, bagaimana kita senantiasa memperbaiki diri ini, ya, islah dohir maupun batin. Yang batin ini yang tahu Allah, tapi dohirnya bisa menunjukkan dirinya. Maka kalau biasa isi madu, ya, akan jadi manis tubuh, akan indah, sehat tubuh ini. Kalau makanan diisi yang rusak-rusak, akan tubuh rusak begitu. Kalau kita sering mata kita melihat yang kotor-kotor, ya, lisan kita bicara yang kotor-kotor, telinga kita dengar yang kotor-kotor, maka kolbu akan kotor, hati ini akan kotor. Maka di sini niat juga harus dibersihkan dengan baik. Ketika kita niat puasa Ramadan, ya, mau kita mau umroh, haji, baca Al-Quran, mau dagang, semua niat, karena dagang muamalah, niat juga masuk ibadah, bekerja juga karena Allah, bukan karena manusia. Sehingga tulus karena Allah, ikhlas karena Allah, bersih dari seluruh bentuk-bentuk persekutuan besar maupun yang kecil, kesyirikan besar maupun yang kecil. Barakallahu fiik. Al-mas'alatus tsaniyah tadi, ya, yang pertama, ya, tentang terkait definisi. Sekarang yang kedua, perkara pembahasan yang kedua, mas'alatus tsaniyah. Al-mas'alatus tsaniyah hukmus siyam Ramadan wa dalil dzalik. Hukum-hukum puasa Ramadan dan dalilnya. Ya, ini memang fidoil kitabi wa sunnah. Fikih yang dari para ulama ditulis, diterangkan menurut Al-Quran dan sunnah. Ya, dikumpulkan dari fikih Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dikumpulkan, diambil yang umum-umum persamaannya. Ini kitab fikih pemula, ya. Maka fikih muyassar, fikih untuk mudah memahami. Nanti yang kecil-kecil terus yang besar-besar. Fikih ya bisa berat. Ya. Safina antum, ya, pelajari kitab Safina, hafalkan kalau bisa. Ya, tidak apa-apa, matannya aja, matannya. Nanti baru penjelasannya. Ya. Ini hukum, ya, hukum Ramadan. Ada hukum haram, ya, wajib, ya, hukum wajib, fardu, ya, mubah, ya, mandub, ya, sunnah, makruh, ya, ini, ya. Faradallahu azza wa jalla, Allah mewajibkan, ya, asyama sahri Ramadan, asyama sahri Ramadan, puasa Ramadan, wa ja'alahu adu arkanil islamil khamsah, dan Allah jadikan salah satu dari rukun Islam yang 5. Wa dzalika fi qouli ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, diwajibkan, alaikumusiyam, bagi kalian puasa Ramadan. Apa yang diwajibkan? Asyam, puasa Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Wa qulu ta'ala, ini dalilnya juga syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an,
Bulan Ramadan itu allazi yang unzila diturunkan fihi di dalam bulan Ramadan Al-Qur'anu, yaitu Al-Qur'an hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda, yang memberikan menjelaskan petunjuk tersebut, wal furqan, dan membeda. Wa man syahida minkum asy-syahra falyasum, barang siapa menjumpai menyaksikan ya waktu-waktu masuk bulan ru'yatul hilal ya, maka hendaklah dia puasa. Barang siapa menyaksikan kalian, hendaknya kalian puasa bulan tersebut. Bila kalian mendapatinya bulan tersebut, falyasumhu, yang hendaklah kalian berpuasa. Ini perintah, berarti puasa diridhoi dan dicintai Allah karena pakai dalil. Maka seluruh ibadah itu pasti ada perintah dan pasti dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ya. Walamma rawahu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, di mana diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, Islam dibangun atas lima. Syahadatu an la ilaha illallah, syahadat itu la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, rukun Islam ya. Wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakat, berpuasa membayar zakat, wa shaum Ramadan, berpuasa Ramadan, wa hajjil baitillahil al-haram man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitul Haram. Ya, jadi hajinya bukan di Baitul Maqdis ya, di Baitullah Haram sana, berangkat ke Mekah sana. Tidak ada tempat yang lain, tidak ada. Tidak ke Gua Hira, tidak ya. Hajinya ke Baitullah. Itu perintah Allah langsung, perintah Rasulullah juga ya. Jadi haji di sana, umroh haji di sana. Ya. Ini hadis Ruhul Bukhari ya, hadis Bukhari, hadis nomor 8, dan juga Imam Muslim ya, rahimahumullahu jami'an. Selanjutnya, ayo ikhwah, walamma ruwahu Talhah ibn Ubaidillah ya, an Arabiyan jaa, bahwa ada seorang Arab ya bertanya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'iri ra'sik faqala, salah satu dari kabilahnya orang Arab bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni madza faradallahu ala min siyam, ya Rasulullah, terangkan kepadaku apa yang Allah wajibkan dari puasa. Apa puasa diwajibkan kepadaku? Nanti ingin mengajarkan kepada kaumnya, ini kabilahnya dari orang Arab, ketua sukunya, nanti ingin mengajarkan ya kepada, dia tanya apa yang pertama kalau masuk Islam, nanti apa yang diwajibkan pertama ya, setelah sholat apa, syahrul Ramadan, puasa Ramadan. Hal aliyah ghairi, apakah ada yang lain? Qala hal aliyah ghairi, apakah ada untuk yang lain? La illa anta tu'asyai, kalau mampu ya kerjakan itu kamu, tidak sakit, tidak ini, tak safar ya, enggak, nanti ada bab-bab yang boleh ada rukhsah ketika kita dan jaraknya sampai kapan ya, bagaimana, apakah boleh lebih utama berpuasa atau membatalkan puasanya ketika musafir. Wa qad ijtama'atil ummah ala wujubi siyami Ramadan, dan sepakat seluruh umat ini bahwa wajibnya, sepakat, tidak ada perselisihan ulama ya, dan seluruh kaum muslimin sepakat, enggak ada perselisihan wajibnya puasa Ramadan. Wa annahu ahadun arkanil islamil lati ulimat minad dinil bidrurah, dan ini rukun Islam ini yang diajarkan dari agama ini, yang sangat penting ini, yang wajib dipahami, dipelajari oleh kaum muslimin ya. Wa annal munkar kafir, yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, walaupun dia puasa Ramadan tapi mengingkari tidak ada puasa Ramadan ya, ini kufur, kafir ya, atas kesepakatan para ulama. Tapi tidak mengkafirkan sembarangan orang, harus pakai sidang dari penguasa, pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Ini kalau dalam syariat, mahkamah syariah dalam Islam, tidak sembarangan ya, sehingga Islam indah ya, tertata dengan hukum dan syariatnya ya, karena sudah sempurna Islam ini ya. Maka kode-kode itu yang ahli hukum yang menetapkan. Dulu ya Imam Syafi'i kode ya, yang memberikan fatwa hukum ya kepada seseorang, memutuskan ini ulama-ulama ya.
negeri kita alhamdulillah punya Indonesia NKRI, semoga Allah berikan kebaikan juga negeri kita, mulai tambah lama mudah-mudahan nanti ke depan akan lebih baik ya. Ya. Tetap kita berdoa yang baik kepada Allah untuk negeri kita ini yang tercinta ya, NKRI yang kita cintai. Selanjutnya ya ikhwah barakallahu fikum ya, murtad dan Islam. Jadi kalau mengingkari, wajibnya buat mengingkari, nggak ada puasa Ramadan, maka murtad ya, dalam syariat Islam ya. Jangan sampai kita walaupun tidak bisa puasa, jangan sampai mengingkari ya, atau mengingkari nggak ada solat ya, jangan sampai, karena hukum yang Allah tetapkan, maka rukun Islam. Kalau rukun-rukun itu hilang, maka hilang. Kalau salah satu rukunnya itu hilang, ya, nggak bisa haji, tapi kita nggak boleh mengingkari wajibnya haji bagi orang Islam. Nggak mampu haji, nggak mampu. Ya Allah, aku nggak mampu ya. Ya nangis, mohon kepada Allah. Wajib. Tapi ittaqullah mastata'tum. Allah tidak menghukum bagi orang yang tidak mampu. Ya. Bertakwalah semampu kalian, kata Nabi. Allah tidak menghukum. Kalau antum sakit, tidak usah puasa. Jangan dipaksa. Akan mudarat nanti, menghilangkan nyawa kita. Karena memang nyawa sangat berharga dalam Islam. Satu orang gak boleh kita melukai, mencubit, apapun merusak tubuh seseorang, baik manusia seluruhnya. Gak boleh, apalagi binatang juga boleh. Kecuali memang akan mengganggu binatang tersebut, merusak apa, merusak ini, boleh hukumnya. Barakallahu fiik. Selanjutnya ya ikhwan. Ya. Sudah adzan belum? Hah? Sudah. Ini kok ada yang ngaji? Oh. Ya. Belum adzan ya. Bareng aja, bareng adzannya. Ya, bareng adzannya ya. Barakallahu fiikum. Fasabbit bidzalika fardhiyatus siyam as-shaum bil kitab wa sunnah. Maka ini penting kaum muslimin untuk diyakini ya. Jadi dasar kita ini bahwa puasa ini wajib, puasa Ramadan ini dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah wa ijma' dan ijma', sudah kesepakatan para ya ulama wa ijma'il muslimin, dan ya seluruh kesepakatan kaum muslimin seluruh dunia sepakat, nggak ada perselisihan. Masalah tsaliyah ya, as-salitsah, pembahasan yang ketiga, aqsamus siyam, pembagian puasa. Asyamu qisman ya, puasa dibagi ya, ya. Wajibun, wajib, puasa wajib. Tatawwu ya. Jadi qismani, ada dua bagian puasa itu, wajibun, tatawwu. Tatawwu itu puasa sunnah. Tatawwu kalau di fikih, tatawwu itu sunnah ya. Mandhub juga sunnah ya, kalau di fikih. Tatawwu sunnah, sebutannya tatawwu, puasa tatawwu siang. Wal wajibu yang qasam ila salasati aqsami, ila salasati aqsam. Dan wajib, puasa wajib terbagi menjadi tiga. Puasa wajib terbagi tiga ya. Al-ula, pertama shaum Ramadan, puasa Ramadan wajib. Asani, yang kedua shaumul kafarat, puasa kafarat ya, jima waktu siang, kafarat antum kena kafarat wajib ya, kecuali tidak mampu ya, nanti ada bab khusus ya. Nah itu shaumun nazar, puasa nazar. Kalau saya sukses ini dan semacamnya ya, properti bangun semua ya masalah ya, ya saya puasa ini ya, selama puasanya tidak ya, boleh nazar, puasa nazar ya. Saya mau umroh ya, itu wajib dia umroh kalau punya duit. Puasa Ramadan ya, nazar juga begitu, puasa nazar, punya niat, kalau ya Allah kalau kasih anak ini aku puasa puasa ya. Barakallahu fiik. Tinggal satu ini. Wal kalamu huna yahtasiru fi shaumi Ramadan. Yang demikian itu dibatasi pada puasa Ramadan yang paling utama. Fi shaum tatawwu, padahal itu puasa tatawwu. Amma baqiyatil aqsam, apa yang telah ditetapkan dari pembagian tersebut, fata'ti fi mawadhi'iha, maka akan nanti diterangkan penjelasannya dari jenis-jenisnya insyaallah, kata Syekh. Ya, kita akan terangkan mudah-mudahan sampai pada
pekan-pekan yang ada datang sebelum puasa Ramadan kita sudah tahu ilmunya, dan nanti perbanyak baca Al-Quran, berzikir, ya, amalan-amalan itu. Karena ulama sudah tinggalkan kitab hadis aja, ditinggalkan oleh mereka, ya, lari ke Al-Quran. Dan ini sudah, ya, antum baca di kitab sejarah seperti itu, ya. Bagaimana kita menyemangatkan membaca Al-Quran pakai mushaf, ya, lebih utama, ya, nanti begitu. Barakallahu fiik, ya. Wa sallallahu ala nabiyyina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.